Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 31 sampai dengan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara dan saudariku yang terkasih, atas dasar belas kasih, Yesus menolong orang yang kerasukan setan, bisu dan buta, hingga orang itu bebas dan disembuhkan. Dari pernyataan yang sekilas saja, orang yang bersih hatinya pasti bisa menyimpulkan bahwa perbuatan Tuhan Yesus adalah perbuatan yang mulia, yang baik. Itu adalah karya Roh Kudus yang dengan kuasanya mengubahkan keadaan manusia yang dikuasai setan kepada hidup baru yang merdeka. Meskipun hal ini begitu jelas dan terang benderang dan setiap orang dapat dengan mudah memahaminya, namun bagi orang Farisi yang munafik, semua itu diputar balikkan. Oleh karena perasaan iri kepada Tuhan Yesus, orang ini mengingkari perbuatan baik Tuhan dengan mengatakan, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Lihatlah betapa perasaan dengki telah membungkam nurani mereka, sehingga perbuatan Yesus, pekerjaan Roh Kudus, dianggapnya sebagai pekerjaan setan. Sungguh ini adalah kesalahan yang sangat serius. Atas sikap orang-orang Farisi ini secara tegas, Yesus menggolongkan perbuatan mereka sebagai penghujatan terhadap Roh Kudus. Perbuatan yang demikian ini membuahkan dosa yang tidak dapat diampuni untuk selama-lamanya. Yesus mengatakan jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Mengenai hal ini, Katekismus Gereja Kerasulan Baru menjelaskan tentang adanya dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu penghujatan terhadap Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Tertulis di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 29. Orang yang secara sadar dan sengaja menggambarkan Roh Kudus sebagai kekuatan yang jahat atau yang menyesatkan dan bermaksud untuk memusuhi atau menghina Roh Kudus, ia bersalah dan berdosa menghujat Roh Kudus. Dosa yang demikian menjadi dosa yang kekal dan baginya tidak tersedia pengampunan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, melihat pengajaran ini, orang mungkin berpikir mengapa Allah begitu kejam dan memiliki dendam sehingga tidak mau mengampuni para penghujat Roh Kudus. Untuk orang dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka, maka yang pertama kali harus dilakukan orang adalah agar ia mau bertobat. Pertobatan ini hanya mungkin terjadi melalui kinerja Roh Kudus. Jika Roh Kudus sudah dihinakan, dihujat, bagaimana mungkin orang bisa bertobat? Jika orang menghujat manusia, orang masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan diampuni dosanya, selagi Roh Kudus masih bersemayam, masih tinggal di dalam diri orang tersebut. Bahkan ketika orang menentang Anak Allah, menentang Tuhan Yesus,
mereka pun masih berkesempatan untuk bertobat dan diampuni dosa-dosanya selagi Roh Kudus masih bersemayam, masih berkenan tinggal dalam diri orang tersebut. Tetapi jika orang telah menghujat Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak lagi berkenan tinggal di dalam diri orang itu. Maka orang itu tidak akan mampu untuk bertobat untuk selama-lamanya. Dan oleh karena hal tersebut, maka ia akan berdosa untuk selama-lamanya. Baik ketika masih hidup di muka bumi maupun ketika ia sudah ada di alam barzah. Saudara dan saudariku yang terkasih, adalah benar bahwa manusia itu rentan terhadap dosa. Atas kelemahan ini Allah mengerti dan tidak pernah menutup pintu ampunan bagi mereka yang mau bertobat. Namun berhati-hatilah, jangan karena kebencian kita maka kita kemudian melakukan sesuatu yang justru mencelakakan diri kita untuk selama-lamanya, di mana kita jatuh di dalam dosa penghujatan terhadap Roh Kudus yang tidak terampunkan. Pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang mulia. Sambutlah itu dengan sikap yang patut, dengan ucapan syukur. Jangan engkau bersungut-sungut, apalagi menentangnya, agar engkau jangan jatuh ke dalam dosa yang tidak terampunkan sampai kepada alam yang abadi. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.